Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah 95,3 Radio Suara Sehat FM yang mengudara untuk Anda semuanya. Di hari ini, hari Kamis 5 Juni 2025, kembali kita bersua untuk program Talkshow Kesehatan bersama saya Ferdinand. Dan untuk edisi hari ini, tepatnya di tanggal 5 Juni, kita akan membahas tentang satu topik mengenai kesehatan secara umum, tapi secara spesifiknya adalah satu jenis penyakit yang disebut dengan hernia. Nah, barangkali ada keluarga sehat yang sementara ya untuk menjalani pengobatan atau perawatan untuk penyakit ini. Selengkapnya selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang penyakit hernia, dan kami sudah menghadirkan di studio untuk narasumber yaitu Dr. Eko Sandi Sinaga, spesialis bedah. Nah, keseharian dari berbagai macam tempat, Dr. Eko berkesempatan hadir untuk berbagi informasi bagi kita semuanya keluarga sehat di hari ini. Dan sebagai informasi juga, Dr. Eko keseharian juga di beberapa tempat, salah satunya adalah di Rumah Sakit tingkat 3 Robert Walter mengisi di Manado. Langsung kita sapa. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Pak Ferdinand. Ya. Selamat pagi para pendengar Suara Sehat. Baik. Sekalian. Ya, apa kabar hari ini, Dok? Aduh, baik ini Pak Ferdinand. Ini kalau dari outfitnya mungkin mau ke tempat kerja ya sesudah ini ya. Iya, betul. Ya, sebagai spesialis bedah. Baik, Dr. Eko Sinaga, di pagi hari ini kita diberikan satu sajian tentang membahas penyakit hernia. Iya, betul. Ya, penyakit ini kan sebenarnya sudah cukup lama, sudah cukup familiar di kalangan masyarakat. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa dan bagaimana penyakit hernia ini, karena dari beberapa referensi yang kita baca, kita dengar, atau mungkin beberapa keluarga sehat alami, penyakit hernia ini tidak bisa dianggap sepele ya, karena menyangkut juga secara boleh dikata estetika, dan juga mungkin beberapa hal yang berhubungan dengan itu mungkin agak sedikit terkendala untuk banyak hal. Nah, namun sebelumnya kita ingin tahu juga, Dr. Eko, kira-kira hernia itu sebenarnya didefinisikan sebagai apa? Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Para sahabat Suara Sehat sekalian, saya Dr. Eko, kebetulan saya rekan spesialis bedah. Jadi lanjut pada topik kita kali ini tentang hernia. Kalau orang awam biasa bilang usus turun atau penonjolan usus di perut begitu. Nah, jadi hernia ini memang suatu penonjolan pada dinding perut atau di sekitar perut itu yang diakibatkan oleh usus yang tidak semestinya ada di situ. Harusnya memang usus itu ada di dalam rongga perut yang tidak boleh keluar karena ada yang melindunginya, ada beberapa pelindungnya. Tetapi karena kelemahan di dinding perut, nah ini yang membuat terjadi penonjolan tersebut. Meskipun ada satu kasus yang bukan karena dinding perutnya lemah. Ya, ini nanti kita misalnya terjadi pada dari bayi begitu. Jadi dari kongenital atau bawaan dari bayinya sudah memang ada hernianya atau ada penonjolan ususnya, demikian. Iya, jadi kalau berdasarkan dari pengertiannya, Dok, berarti hernia ini adalah usus yang menonjol ya, karena iya, penahannya mungkin ya. Iya. Nah, ini kira-kira disebabkan oleh faktor-faktor apa saja, Dok? Nah, faktornya ini kembali tadi yang sudah saya singgung tadi sedikit, tapi lebih dalam lagi. Untuk faktornya ini bisa akibat kongenital atau yang dari kecil, dari bayi. Ada karena didapat. Nah, kalau didapat ini biasanya terjadi pada pasien dewasa. Nah, kalau pada bayi ini biasanya ini tidak menutup kemungkinan disertai dengan satu penyakit lain yang namanya hidrokel. Jadi waktu orang ini di dalam kandungan, orang punya testis atau buah zakar itu masih ada di dalam rongga perut. Nah, nanti ketika mendekati lahir atau pas lahir itu harusnya kantong buah zakar itu sudah turun ke kantongnya. Nah, cuman jalan keluarnya itu ada supaya dia boleh turun. Nah, ketika sudah turun harusnya salurannya itu otomatis tertutup. Nah, di sini yang jadi masalah.
kalau pada bayi, di mana saluran itu tidak tertutup sempurna. Itu yang menyebabkan usus boleh keluar atau ke salurannya tersebut, ke saluran buah zakar. Itu pada bayi atau pada anak-anak biasanya. Nah, kalau pada dewasa kita sering sebutnya akibat didapat. Jadi ini biasanya karena kelemahan dari otot perut atau dinding perut, biasanya akibat aktivitas. Contoh yang paling sering adalah aktivitas-aktivitas yang membuat tekanan di dinding perutnya itu meningkat. Contoh seperti bas atau buruh bangunan yang mengangkut mangkuk berban, sehingga kan tekanannya itu bukan hanya ke punggung tapi ke dalam, ke rongga perut juga demikian. Atau sesuatu yang mengangkat barang berat lah, petani biasanya kita sering dapat begitu. Terus yang kedua adalah faktor lain, biasanya tidak menutup kemungkinan yang di atas 55 tahun itu lebih tinggi risikonya dibandingkan di bawah 55 tahun kena hernia. Kenapa? Karena biasanya di atas 55 tahun itu torampe kelenjar prostat itu membesar tiap tahunnya bisa sampai 2-3 cc membesarnya. Nah, itu menyebabkan pasien tersebut tidak bisa kencing tuntas, tidak kencing lancar. Nah, dia harus coba kuat. Nah, kalau dia kuat, nah itu membuat tekanan di dinding perutnya itu juga meningkat. Itu juga menjadi faktor risiko. Terus pasien-pasien yang mempunyai riwayat batuk lama, kalau orang batuk kan akan ada tekanan di area perut. Nah, itu juga misalnya pasien dengan tuberkulosis misalnya, atau pasien-pasien dengan riwayat asma, atau misalnya penyakit paru obstruksi kronis. Nah, itu bisa menyebabkan faktor risiko terjadinya hernia ini. Atau selanjutnya ada juga karena yang suka sembelit. Ini tadi ini karena saya dengar tadi ada selingan informasi tadi mengenai tentang makanan sehat gitu kan, konsumsi sehat, buah, sayur, ini betul sekali. Karena dampaknya hanya mungkin cuma masalah serat, cuma sayur, tapi dampaknya banyak gitu. Nah, kalau orang sering sembelit itu kan akan kuat kalau misalnya untuk BAB. Jadi itu menyebabkan tekanan di dinding perutnya juga meningkat, sehingga faktor risiko terjadi hernia juga demikian. Aduh, jadi kalau dilihat dari atau didengar dari penjelasan dokter tadi, ternyata multifaktor ya yang bisa menjadi faktor. Nah, bagaimana kalau untuk orang yang memang boleh dikata memang suka untuk cari, contohnya para atlet ya? Ya. Gimana itu faktor risikonya, dok? Ya, sama faktor atlet juga tapi nggak semua atlet ya. Khususnya ya lebih ke arah yang tadi, lagi-lagi yang hubungannya sama atau dampaknya pada tekanan di dinding perutnya. Contoh misalnya angkat berat atau angkat berat gitu kan, itu yang menjadi permasalahan tersendiri. Tapi kan yang jelas kan mereka pasti mempunyai latihan yang memang didesain ya kan. Tetap semua pekerjaan saya rasa ada risikonya. Tetapi pekerjaan itu kan didesain bagaimana dia supaya meminimalkan risikonya gitu. Mungkin ya karena dia tahu memang dia atlet angkat berat, ya sebisa mungkin dia menjaga kesehatannya. Tadi contohnya jangan lagi tambah-tambah jadi pakai cara sembelit gitu kan. Nah, berarti dia harus konsumsi makanan sehat gitu. Jangan menambah faktor risiko. Jadi kalau misalnya kita pribadi pada sahabat-sahabat suara sehat sekalian, kalau misalnya kita udah tahu nih punya faktor risiko 1 atau 2, jangan tambah-tambah gitu. Itu kan langkah yang preventif, yang paling utama kan gitu. Nah, saya kira demikian. Berarti kalau begitu olahraga yang paling aman catur ya, dok ya? Angkat beban ya, sama bench. Oke, dok, ini bicara tentang data ya. Kalau dari data sendiri sebenarnya prevalensi timbulnya penyakit hernia itu sebesar apa kira-kira? Penyakit hernia ini dari prevalensinya sih untuk penyakit-penyakit saluran cerna yang khusus bedah itu cukup lumayan banyak ya sebenarnya. Cuman kalau saya alami semenjak saya pribadi di Sulawesi Utara dari 2013 sampai sekarang, itu yang menjadi permasalahan adalah kesadaran masyarakatnya. Jadi banyak kalau kasarnya orang Manado bilang anak enteng.
begitu. Jadi apalagi kebetulan saya juga tugas di Citarum, itu banyak sekali. Kalau nyanda nyeri sekali, nyanda mau di rumah sakit. Pandang enteng begitu ya? Pandang enteng itu jadi permasalahan. Kalau banyak karena contohnya ya rata-rata sini kan kita lihat pekerjaannya apa begitu. Misalnya jangan usah jauh-jauh, misalnya contoh kayak misalnya di pelabuhan itu banyak sekali buruh bagasi dengan angkat barang yang begitu berat begitu kan. Nah itu banyak saya temukan juga yang hernia ini. Bahkan sekali-sekali misalnya ngobrol bincang-bincang, saya edukasi untuk ke rumah sakit periksa, oh nanti saja dok, belum kok sakit. Itu jadi permasalahannya begitu. Jadi sebenarnya masih pada tahap awal tapi dianggap sepele ya. Iya. Jadi berobat kalau sudah lebih parah. Oke. Nah dok, ini menarik ya karena hernia ini ternyata itu banyak ditemukan di kasus masyarakat secara umum. Jadi dok, kalau misalnya orang dengan faktor resiko terus memang tidak ada pilihan lain dok ya, maksudnya memang dia contoh maaf ya, dia memang berprofesi sebagai petani atau kuli bangunan atau wasra gitu. Nah kira-kira dok harusnya meminimalisir selain dari tadi ya kebiasaan supaya jangan sampai batuk lama, jangan sampai ada sulit BAB dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa dihindari seperti itu dok, bagusnya seperti apa? Itu kembali kepada orang tersebut ya. Kadang kan misalnya nggak mungkin juga kita bilang, tinggalkan profesinya kan nggak mungkin juga ya. Karena itu kan penghidupan, ya. Itu kan penghidupan ya toh. Iya. Karena dia juga bekerja buat keluarganya, anak-anaknya gitu kan. Jadi yang menjadi pertimbangan ya, yang pertama adalah kenapa saya ambil juga topik hernia ini, karena saya rasa satu tadi persepsi masyarakat tidak terlalu serius, aware dengan kasus ini, dan kedua mungkin agak jarang ya saya lihat di baik itu di radio ataupun di media-media lainnya begitu. Nah jadi sementara kasusnya banyak. Nah kalau memang kasusnya kayak Pak Ferdinand tadi bilang ya, dia kalau orang Manado bilang ukur-ukur sendiri dah, dia boleh tiba-tiba sendiri. Kalau memang itu memang profesi yang memang menjadi kehidupannya, yang mau bagaimana lagi, tinggal diminimalkan risikonya dan tidak menambah faktor risiko lain. Tinggal itu saja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa ada, misalnya tadi misalnya dia hanya hobi, misalnya olahraga tertentu hanya hobi, itu kan hanya hobi toh, bisa menyalurkan ke hobi yang lain sebenarnya yang risikonya tidak ada untuk hernianya kan, itu kan bisa jadi opsi buat orang tersebut. Ini ya baik. Ya kalau sehat Anda sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan edisi hari ini, dan kita sementara membahas tentang penyakit hernia. Masih bersama dengan narasumber Dr. Eko Sandi Sinaga, spesialis bedah. Kembali ke dokter nih, dok. Ini walaupun sudah banyak masyarakat tahu apa itu usus turun, hernia, tapi bisa diperjelas lagi dok, tanda-tanda awal sampai mengarah ke diagnostik bahwa dia itu hernia. Oke. Yang jelas biasanya pasiennya itu tanda-tandanya ini jelas sekali dari gejalanya. Dari gejalanya itu mulai dari teraba atau terlihat benjolan di daerah perut atau sekitar perut. Itu hernia ini banyak sebenarnya. Ada yang di daerah lipat paha, itu yang paling awam, paling banyak prevalensinya. Ada yang di sekitar pusar, kalau orang-orang awam bilang usus bodong, begitu kan. Ada yang di, kalau pada wanita ini paling banyak adalah namanya hernia femoral. Itu di daerah paha, bukan di tempat tadi, paha. Itu biasanya pada wanita yang usia lebih tua, yang faktor risiko adalah yang banyak anak begitu. Nah biasanya di tempat-tempat itu begitu. Nah khususnya yang paling banyak tadi yang kita sebut yaitu di daerah depan paha, atau kita bilang nama istilah medis adalah hernia inguinalis. Nah, itu gejalanya khas sekali, tandanya khas sekali. Tadi ada penonjolan, entah itu bentuknya lonjong atau itu bentuknya bulat. Karena apalagi terutama pada saat pasien berkuat,
Nah, entah itu dia batuk, entah itu lagi mengedan. Nah, biasanya kita suruh untuk dari kalau misalnya datang ke rumah sakit, kita suruh tes tertentu namanya tes falsafah, suruh dia batuk atau bakuat, itu akan kelihatan jelas gitu. Memang gejala awalnya ini masih hilang timbul, benjolannya keluar masuk. Jadi ada gradasinya dok ya? Ada gradasinya, ada keluar masuk ini. Nah, ini yang membuat masyarakat pandang enteng. Masih boleh masuk pak gitu. Tetapi di satu momen tertentu dia benjolan ini atau khusus yang keluar ini tidak bisa masuk lagi ke dalam rongga perut. Jadi terjepit atau KGP. Itu yang membuat suatu keadaan yang lebih serius, bahkan bisa sampai darurat. Yaitu apa? Kenapa? Karena ususnya itu bisa terjepit, pembuluh darah yang memperdarahi usus, yang memberi oksigen sama usus supaya berfungsi, itu terjepit. Nah, itu gejalanya lebih lagi. Itu mulai dari awalnya ususnya terjepit sehingga aliran atau gerakan ususnya tidak lancar, sehingga gejalanya meningkat menjadi susah BAB atau bahkan tidak bisa BAB. Sampai beberapa jam kemudian, kalau pembuluh darah yang memperdarahi usus itu, yang memberi makan usus, memberi oksigen usus itu terjepit juga dan tidak bisa lagi kompensasi, maka ususnya akan bermasalah fungsinya, bahkan sampai mati. Ini yang gejalanya meningkat dari yang bukan hanya tidak bisa BAB, tetapi pertama menjadi nyeri, bahkan nyeri hebat begitu. Bahkan di beberapa kasus diberi obat anti nyeri pun tidak membaik, begitu. Waduh, ternyata ini ususnya kejepit, jadi otomatis berpengaruh juga terhadap sistem pencernaan begitu dok ya? Pasti. Nah dok, ini saya ke yang tadi di awal penjelasan dokter bahwa ini juga ternyata bisa dialami oleh anak-anak, misalnya ada perubahan secara organ dan sebagainya. Apakah memang salah satunya jalan untuk anak-anak itu harus dioperasi atau gimana? Oke, baik. Tadi saya katakan salah satu faktornya karena saluran buah zagarnya itu belum bertutup, makanya sekalian ususnya bisa keluar. Nah, biasanya nggak langsung operasi. Misalnya kita tunggu ya, biasanya sampai 1,5 tahun biasanya. Kalau misalnya kan kadang masih hilang timbul ya benjolannya, kadang masih boleh masuk ke dalam rongga perut. Nah, biasanya kita tunggu sampai 1,5 tahun. Kalau misalnya diharapkan salurannya itu bisa tertutup sendiri, begitu. Masih ada peluang ya? Masih ada peluang, tidak langsung buru-buru untuk operasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari itu, nah itu yang sebaiknya dioperasi tetap. Meskipun kita harus memerlukan satu pemeriksaan diagnostik tambahan ya untuk menilai, yaitu pemeriksaan USG, ultrasonografi perut begitu. Jadi itu mau melihat lokasinya sama memang ada penonjolan atau hernia itu sendiri atau tidak. Kalau memang iya udah di atas usia tersebut, lebih baik sebaiknya dioperasi tetap untuk ditutup salurannya. Jadi kalau pada anak-anak berbeda sedikit dibandingkan dewasa. Kalau anak-anak cukup hanya ditutup salurannya, begitu. Aduh, ternyata ya satu mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sepele ternyata bisa berefek pada timbulnya hernia yang boleh kata berkepanjangan dok ya. Nah, untuk Anda keluarga sehat, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di program pagi hari ini. Nanti bisa bergabung di menit ke-30 di line telepon kami 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530. Nah, kembali ke Dokter Eko ini. Dok, kita masih banyak tanya ini karena penasaran juga. Nah, dibanding perempuan dengan laki-laki mana dok yang paling berpeluang Untuk ibunya? Ya, kalau tergantung jenisnya ya tadi. Kalau kita bicara tadi saya bilang tadi hernia inguinalis atau lipat paha, itu memang lebih banyak pada laki-laki. Tapi kalau yang femoral, yang di paha itu lebih banyak pada perempuan. Tetapi kalau digabung secara umum, secara keseluruhan, memang paling banyak pada laki-laki. Apalagi kalau misalnya hernia ini pada dewasa ya yang didapat. Karena hubungannya biasanya kan karena angkat beban berat. Jangan toh
bukan yang enggak juga, tapi jarang tuh perempuan yang angkat barang berat begitu toh. Nah, begitu biasanya orang laki-laki yang lebih banyak prevalensinya dibandingkan perempuan. Oke. Memang laki-laki juga secara kodratnya memang lebih berbeban berat kali ya. Lebih berpeluang, kan? Tapi jauh-jauhkan ya dok ya. Iya. Iya. Saya jadi kepikiran nih dok ya, kalau misalnya faktor resiko itu kan namanya juga kita harus kerja ya, kan misalnya angkat-angkat sesuatu. Nah dok, kalau misalnya ini berhubungan dengan fisika apa ya, kedokteran begitu dok ya. Ada nggak saran-saran atau tips supaya kalau misalnya orang kalau angkat beban itu yang diminimalisir timbulnya hernia itu harus bagaimana mungkin? Sedikit berbagi dok. Oke, kalau misalnya itu kembali ke orang ya, jadi nggak bisa juga maksudnya kalau untuk angkat beban beratnya sih tidak ada secara spesifik ya sebenarnya, karena beban satu beban itu misalnya gini, beban 10 kilo dengan orang yang berbeda kan berbeda akan dampaknya begitu. Jadi nggak ada secara spesifik untuk dari sisi fisikal kan kita harus angkat beban beratnya kayak gimana atau bagaimana. Jadi kembali ke orang-orang, ke individunya begitu. Karena meskipun misalnya individunya satu yang besar berat badannya, yang satunya lebih kecil, belum tentu yang lebih besar berat badannya akan mengalami resiko yang kecil dibandingkan yang berat badannya, meskipun bebannya sama di ininya apa namanya di topangnya gitu. Banyak multifaktorial. Jadi kalau yang secara teorinya sih memang tidak ada ini sih, tidak ideal ya. Tidak ideal. Saya pikir gitu. Letak punggung harus miring begini Enggak. Cukup Paling kalau misalnya sudah terjadi hernia, kan ada kadang kan pasien ini belum mau operasi. Nah, kita biasanya akan edukasinya ini dari sisi fisikanya. Pak, nanti kalau di rumah meskipun kalau operasi kan kita nggak mungkin paksa Pak harus operasi harus gitu. Lagi-lagi kan dengan patient center, patient safety, undang-undang kesehatan di negara kita ini kan patient safety. Jadi pasien center, pasien yang memutuskan untuk diri sendiri, nggak bisa dipaksa dokter lagi. Jadi biasanya kita edukasi kalau dia menolak, Pak nanti di rumah kepala lebih rendah ya dibandingkan kaki. Begitu, seenggaknya membantu supaya hernianya itu tak dorong masuk ke dalam ya begitu, sehingga mengurangi risiko dia terjepit tadi seperti itu. Paling itu dari sisi ini adalah yang paling banyak, hampir 90% adalah yang dapat memang begitu. Jadi dari tadi faktor-faktor risiko yang kita sudah bahas tadi demikian. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya DP Bapak pernah gitu kan, misalnya kita harus atau kita lah contoh, atau misalnya kita punya hernia gitu, kok kita mau turunkan sama kita punya anak gitu kan, belum tentu. Apalagi kalau misalnya kita dapat tuh hernia pas lagi dewasa, itu nggak mungkin begitu. Iya, itu nggak mungkin begitu. Kecuali dua-duanya memiliki faktor resiko yang sama dok ya. Iya. Bapak petani misalnya, anaknya juga memiliki profesi yang sama begitu. Iya, faktor resiko pekerjaan toh, bukan faktor resiko genetik. Begitu. Demikian. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, bicara tentang hernia ini, penyakit yang sudah sangat banyak ditemukan di masyarakat luas. Tapi berhubung waktu dok, mungkin di bagian akhir untuk talkshow kita di pagi hari ini ada hal-hal yang di-highlight lagi oleh dokter sehubungan dengan penyakit ini. Silakan dok sebagai edukasi pada masyarakat. Baik, terima kasih Ferdinand. Ya, pada mendengar suara sehat dan masyarakat sulit sekalian, saya sengaja memang dengan tim suara sehat itu memang mengambil topik hernia ini karena memang ini seperti fenomena gunung es. Jadi sebenarnya banyak kasusnya, tetapi tidak banyak yang mau ke rumah sakit. Jangankan mau operasi, periksa saja tidak terlalu banyak begitu. Banyak benar kasusnya. Banyak yang mengabaikan, banyak yang menghiraukan. Nah demikian. Tadi setelah penjelasan sedemikian panjang lebar, ternyata ini dampaknya luar biasa. Karena kalau kita lihat untuk masyarakat Sulut, banyak yang masih berprofesi pekerja kelas menengah ya, yang memang itu memang sumber penghidupannya gitu. Jadi untuk itu kami himbau selaku tenaga kesehatan, tenaga dokter bedah, sebaiknya tidak ada salahnya untuk para masyarakat untuk periksa. Tolong
bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, birman toh, atau tetangga kolom toh kan gitu kan. Atau dari golongan teman-teman muslim yang dari majelis taklimnya ya kan, ada yang tahu hernia atau benjolan apapun lah yang di daerah perut atau sekitar perut, segera periksakan ke dokter bedah. Nah, boleh juga nanti ke saya begitu kan. Boleh, bahkan saya biasanya buka juga layanan konsultasi telepon biasanya gitu kan, supaya teredukasi masyarakat. Nah, jangan sampai ini menjadi suatu keterlambatan penanganan, karena ada beberapa kasus sudah pecah, ususnya sudah mati karena terjepit, sudah pecah, udah selesai dioperasi, tapi akhirnya karena memang keadaannya berat, mohon maaf, tidak tertolong jadinya, di ICU dia tidak tertolong. Itu jadi sulit jadinya begitu. Padahal sudah lama hernianya, sudah sampai 10 tahun, ada yang sampai 12 tahun begitu. Bahkan ada yang hernianya besar sekali, pernah saya operasi di rumah sakit Teling, rumah sakit Mamisidi, itu yang sampai hernianya itu hernia lipat patah sampai di bawah lutut, saking besarnya. Banyak ususnya masuk ya? Banyak sekali usus yang masuk gitu, banyak sekali usus yang masuk. Itu kan jadi miris ya begitu. Apakah harus tunggu sebesar itu? Kan gitu. Apa tunggu sampai seberat itu gitu? Sebaiknya para pemirsa, kalau ada teman, saudara, kerabat, tetangga atau langsung aja periksa, tidak usah takut, karena itu menjadi penolong buat Anda sekalian. Begitu. Toh juga kalau misalnya kasusnya makin berat, apakah bisa untuk beraktivitas normal? Kan enggak. Apakah bisa mencari penghasilan? Kan enggak. Itu kadang memang dikatakan memang gimana ya, kesehatan dan pendidikan itu memang sarana dasar ya, kebutuhan dasar ya. Karena kalau tanpa sehat, mana mungkin orang bisa beraktivitas untuk menghidupi orang diri, orang keluarga toh. Nah, jadi meski dari orang pribadi dulu harus sehat, maka bisa menyehatkan orang lain, kan kira-kira seperti itu. Mungkin dari kita seperti itu, minta tolong jangan pandang enteng, jangan melihat mitos gitu. Saya pribadi tidak bertentangan dengan pengobatan tradisional, karena katu belum tentu pengobatan tradisional itu semuanya nyana betul tuh. Ada katu yang betul misalnya gitu kan, ada katu betul. Tapi nggak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter. Dok, kalau begini orang tua dulu bilangnya harus begini, boleh nggak sih dok dari sisi dokter? Tidak semuanya bertentangan dengan dunia medis. Ada yang sejalan, ada. Tapi katu ada yang memang tidak pas. Nah, itu yang kita mesti arahkan masyarakat ini supaya bisa menerima perkembangan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat itu sendiri juga. Demikian. Sehingga kita capai masyarakat Sulut boleh semakin sehat. Iya. Iya. Oke, luar biasa. Ya, mungkin yang paling akhir tadi itu yang tadi dok ya, tidak direkomendasi diurut. Iya. Karena ternyata efeknya itu banyak dan beresiko lebih berat. Oke, baik, terima kasih untuk kehadirannya Dr. Eko Sinaga, spesialis bedah. Di tengah-tengah kesibukan sudah berkesempatan hadir mengedukasi untuk keluarga sehat, dan kebetulan juga memang jangkauan penerimaan untuk radio kami sudah cukup luas, jadi semakin banyak masyarakat yang bisa mengenal dan bisa tahu faktor-faktor resiko untuk hernia itu seperti apa, dan ini bisa dicegah sebenarnya dok ya? Ya. Bisa dicegah, dan kalaupun memang sudah terkondisikan sementara dialami, segeralah berobat seperti kata dokter tadi supaya tidak sampai pada tahapan yang lebih parah. Ya. Oke, sukses selalu dokter Eko untuk tugas pekerjaan. Dan sebagai informasi, keseharian juga dokter Eko bertugas di rumah sakit Walter Mengizini ya, Eli. Dan kalau praktek ada dok di bagian mana? Belum mas di situ, sama memang kebetulan saya PNS di Siau. Di Siau. Sudah lapangan Sabang ya. Oke, ya. Jadi sukses untuk tugas pekerjaan, juga pelayanan dan keluarga. Terima kasih. Ya. Baik, keluarga sehat, demikian untuk program Talkshow Kesehatan kita edisi hari ini di Hari Lingkungan Hidup ya, 5 Juni 2025 bersama dengan Dr. Eko Sinaga, spesialis bedah yang sudah membahas tentang hernia. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan untuk program yang sama dengan topik-topik yang berbeda. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand segera pamit. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.